Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah rabbil alamin, bertemu lagi dengan channel KP Nusantara dari Lari Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin 22 Desember 2025. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua PBI LS Provinsi Jawa Tengah, Masya Allah, beserta jajaran pengurus harian, sore hari ini bisa sowan kepada beliau Pak Haji Romai Rama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Haji telah menerima kami dan rombongan dari PBI LS Jawa Tengah. Ya, Dengan maksud bahwa kami ingin nasihat, saran, masukan dan bimbingan dari Pak Haji Romai Rama selaku penasihat di PBI LS. Dan saya kira apa yang akan dinasihatkan oleh beliau bukan hanya untuk PBI LS di Jawa Tengah, tapi juga untuk PBI LS di seluruh Indonesia. Begitu Pak Haji. Pertama, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. baik. Haji Romai Rama idola saya sejak kecil Pak Haji. Sampai hari ini jalan-jalan selalu ditemani dengan lagu-lagunya Haji Romai Rama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Turun Pak Haji banyak menjadi inspirasi dan semangat saya Masya Allah. dalam perjalanan hidup selama ini. Langsung saja ke topik persoalan Pak Haji. 2 tahun sudah PWLS berjalan, didirikan sampai sejauh ini. Menurut Pak Haji, apa yang hari ini perlu untuk ditekankan, perlu untuk dikembangkan lagi terkait dengan PWLS ini, Pak Haji? Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT hari ini bisa berdialog dengan Ketua Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Tengah, di mana mungkin publik juga sudah mengetahui saya adalah boleh dikatakan penasehat. Kenapa saya berempati mendukung PWLS? Karena sejak adanya polemik nasab yang menurut pandangan saya, pengamatan saya, ini nasab Bahlawi yang tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah, yang mustahil secara DNA, yang juga terbantahkan secara filologi. Ini menjadi satu keyakinan yang ilmiah yang tidak terbantahkan. Dan setelah kita semua melihat, menyaksikan bahasa Indonesia, khususnya umat Islam, bagaimana khurafat-khurafat yang mereka sampaikan dalam ini akan merusak akidah umat Islam, bahkan kepada kemusyrikan yang mereka siarkan, ini teramat sangat berbahaya untuk akidah umat Islam di Indonesia. Dan ada agenda mereka yang juga terang benderang untuk menguasai, menjajah Indonesia. Nah, di mana kita mengetahui mereka membuat kuburan-kuburan palsu, kemudian sampai merubah sejarah NU, merubah sejarah Wali Songo, merubah sejarah perjuangan Indonesia, yang pada akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Nah, ini sebetulnya sudah sangat jelas, sangat gamblang buat umat Islam khususnya bangsa Indonesia pada umumnya apa agenda mereka. Nah, maka oleh karena itu saya melihat bahwa ternyata menghadapi, mengantisipasi gerakan yang sangat berbahaya ini, PWLS secara terang-terangan menghadapi itu, menghambat atau meredamlah, melawan gerakan-gerakan mereka hanya PWLS. Oleh karena itu saya dengan sepenuh hati untuk berada di PWLS, membackup PWLS sepenuh hati. Bahkan pernah saya utarakan di Malang, saya infakkan, saya wakafkan hidup saya untuk membela PWLS. Kenapa?
Karena satu-satunya organisasi massa yang secara serius terorganisir dan punya dalil-dalil yang argumen-argumen yang tidak terbantahkan ya, yang betul-betul mengcounter, menjaga akidah umat, menjaga NKRI dari rencana-rencana jahat mereka. Oleh karena itu saran saya kepada seluruh anggota PWI di seluruh Indonesia, pertama, kembangkan terus, adakan pelantikan PWI sampai ke tingkat cabang ke seluruh Indonesia, yang alhamdulillah saat ini juga saya mendengar di mana-mana sudah dibangun PWI. Dan tentu sebagaimana kita mengetahui cara mencegah kemungkaran, ya utamakan dengan hikmah, dengan dalil. Ud'u ala sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Segala kemungkaran itu bil hikmah, dengan argumen, dengan dalil, secara rasional, memberi pemahaman kepada umat, dan bukan dengan dasar kebencian. Karena itulah cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah dengan demikian, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, umat akan bersama dengan PWI. Amin. Jadi tidak lebih daripada watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka menyampaikan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Saya yakin bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini betul-betul merupakan suatu amal saleh yang luar biasa untuk menjaga Islam dan Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih sekali Pak Haji Roma. Saya memimpin Jawa Tengah belum lama Pak Haji. Insya Allah. Baru sekitar 2 atau 3 bulan terakhir. Oh, Alhamdulillah di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, hanya 3 kabupaten yang belum terbentuk kepengurusan PWLS. PC Alhamdulillah sudah terbentuk, sampai di ranting sudah banyak terbentuk. Sekitar kurang lebih 20.000 pasukan PWLS di Jawa Tengah Pak Haji. Masya Allah. Kebutuhannya, dan insya Allah dalam waktu dekat, mungkin kisaran bulan pertengahan Mei atau awal Mei, kita akan mengadakan gelar pasukan seluruh kekuatan pasukan PWLS di Jawa Tengah, dan mohon Bang Haji nanti berkenan untuk hadir rawuh di Jawa Tengah untuk memberikan support kepada teman-teman laskar di Jawa Tengah. Insya Allah, mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk bisa hadir. Tentunya bahagia sekali kalau bisa bersama-sama PWLS Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Mohon doanya juga. Terima kasih Pak Haji. Gerakan PWLS kemarin Pak Haji, banyak sekali dihadapkan dengan hinaan, cercaan dari kelompok pendukung mereka, pendukung pahlawi, pendukung orang-orang yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Kita agak kewalahan juga menghadapi, kita memaklumi bagaimana emosi mereka yang selama ini puluhan tahun dibohong dikit. Kadang-kadang bahkan kalau tidak sabar, resistensi, potensi konflik clash horizontal di lapangan terjadi. Nah, mohon saran dari Pak Haji agar potensi konflik ini tidak terjadi antara pasukan PWLS dengan para mukhibin ini yang notabene sama-sama warga pribumi, Pak. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun." Apakah manusia mengira akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja mereka mengatakan beriman sebelum aku uji, gitu. Jadi tidak ada perjuangan karpet merah. Pasti ada tantangan itu sudah logis lah. Nah, yang perlu diketahui bahwa oleh teman-teman dari PWI, bahwa muhibbin itu bukan lawan kita. Muhibbin itu adalah mesti ladang dakwah kita. Mereka yang katakanlah selama ini di brainwashing, dicuci otak oleh mereka,
itulah upaya PWILS untuk menyadarkan mereka dengan argumen, dengan dalil. Nah, jadi dengan qala ta'ala, dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan data-data ilmiah, sudah itu tugas kita untuk menyelamatkan para muhibbin, bukan katakanlah berbenturan dengan muhibbin. Nah, jadi oleh karena itu ketika mereka melakukan katakanlah persekusi dan apa, jangan dilayani sebetulnya. Jangan dilayani, Bang. Jangan. Karena sadarilah mereka itu saudara-saudara kita yang tercuci otak. Nah, tugas kita mencuci kembali gitu. Masya Allah, jangan sampai. Nah, ini kalau ini terjadi, betul-betul kita diadu domba dan bahwa kita sendiri yang rugi ya. Iya, dan itu bukan tujuan kita ya. Kita harus bisa memisahkan para muhibbin dengan apa yang mereka cintai secara tidak benar, dengan dalil-dalil yang argumentatif, dan bukan kita frontal dengan muhibbin, itu bukan. Justru yang kita hadapi adalah para ba'alwi, itu pun harus dengan kita cerahkan mereka ya. Sebisa kita cerahkan mereka, kita sadarkan mereka bagaimana mereka memutarbalikan ayat tentang misalnya tentang Ahlul Bait. Nah, itu sama sekali nggak benar ya. Tentang klaim privacy keturunan Nabi, pada keturunan Nabi asli pun tidak ada privilege ya. Tidak ada privilege maksud saya. Apatah lagi yang bukan turunan Nabi. Yakinkan kepada umat Islam yang notabene muhibbin ini bahwa sejelas-jelasnya terang-terang bahwa mereka bukan turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tugas PW yang lebih apa sih? Oke, Bang Haji. Yang terakhir, Bang Haji. Hampir semua aktivis PWLS, tidak jadi Jawa Tengah, tapi saya kira semuanya sampai hari ini kebanyakan bertanya, tanda tanya besar. Mengapa pemerintah sampai detik ini sudah 2 tahun lebih berjalan seolah-olah tidak ada respon, tidak ada tanggapan, tidak ada willing untuk menyelesaikan polemik ini. Mohon Bang Haji memberikan masukan, memberikan saran bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap. Pemerintah dalam kurung banyak salah, saya kira aparatnya, kementeriannya, bahkan mungkin Pak Presiden sendiri, karena di bawah kondisinya sudah mengkhawatirkan Pak Haji. Di Jawa Tengah beberapa bulan lalu sudah terjadi konflik berdarah antara Angkipin dengan PWILS. Tentu kita tidak ingin itu terulang kembali seperti tadi Pak Haji sampaikan. Ya. Harus ada upaya yang solutif saya kira dari negara ini. Bahwa kalau menurut saya ya, bagaimana sikap pemerintah itu jangan terlalu menjadi beban pikiran kita. Right. Tapi yang penting ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Berbuatlah untuk yang terbaik untuk PWILS, berbuatlah yang terbaik untuk Islam, untuk Indonesia. Di sana nanti pemerintah akan menentukan keberpihakannya, salah seperti itu. Nah, jadi biarkan pemerintah melihat apa yang terjadi, bukan maksudnya apa yang harus dia berpihak. Dan indikasi itu sudah kelihatan ya. Misalnya ketika Presiden dan para menteri tidak menghadiri 212 yang biasanya dihadiri oleh para pejabat. Menteri Agamanya kelihatan biasanya. Menteri Agama juga nggak hadir. Nggak hadir ya? Nggak hadir juga. Oke. Terutama Presiden Prabowo juga nggak hadir. Kalau Presiden nggak hadir. Ya. Ini juga sudah indikasi-indikasi ya. Nah, pemerintah mungkin banyak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat nasional, skala nasional. Yang penting kita berbuatlah yang terbaik dengan niat yang tulus, ikhlas untuk izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesian, untuk kejayaan Islam dan umat Islam, untuk kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia. Ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Pasti Allah akan membersamai kita. Amin. Insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Haji atas masukan, saran dan nasihat buat kita semuanya, jajaran anggota PWILS khususnya di Jawa Tengah dan umumnya untuk Indonesia. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat berjuang. Amin.